Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat Dokcai dimanapun berada. Kali ini kita akan bincang-bincang kesehatan, ngomongin masalah makanan nih. Nah, tapi sebelumnya kita ngomongin masalah makanan, saya mau cerita ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Di saat Rasul sudah pindah ke kota Madinah, ada seorang tabib atau yang kita kenal hari ini adalah seorang dokter. Tabib itu pindah dari negeri seberang, pindah ke Madinah dan ingin membuka praktek pengobatan. Ya, dia mengumumkan kepada warga di Madinah bahwa beliau adalah seorang dokter atau tabib yang punya keinginan untuk membuka praktek pengobatan. Sekian lama beliau membuka praktek tersebut, tetapi tidak ada yang datang untuk berobat. Pada suatu kesempatan, beliau bertemu kepada Nabi, ya, di mana beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, saya sudah buka praktek pengobatan, ya, saya sudah buka klinik, tetapi tidak ada satupun orang yang datang untuk berobat di tempatku. Apakah warga di sini semuanya sehat?" Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan bahwa kami ini adalah kaum yang makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, dari kisah itu, ini ada satu clue, ya, di mana masalah kesehatan selalu berhubungan dengan makanan. Oke, sahabat Dokcai, pada konten kali ini kita akan ngomongin masalah makanan apa yang dapat menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh. Bagian terkecil dalam tubuh kita, pastinya sahabat Dokcai semua tahu adalah sel. Ya, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk suborgan, suborgan membentuk organ, organ membentuk sistem-sistem organ, dan sistem organ membentuk tubuh kita. Nah, artinya di sini bahwa jika ingin buat tubuh kita kuat dan sehat, buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat. Pertanyaannya, apa yang membuat sel tubuh kita sehat dan kuat? Tentunya adalah nutrisi yang baik. Sel membutuhkan 3 komponen, dalam hal ini adalah nutrisi. Ya, nutrisi yang dimaksud adalah asam amino yang didapatkan dari protein, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah oksigen. Oleh karena itu, jika sahabat-sahabat Dokcai tubuhnya ingin sehat dan kuat, tentunya berikan, ya, tubuh kita ini makanan-makanan yang berprotein tinggi. Protein bisa didapatkan dari nabati maupun hewani. Ya, tentunya bukan hanya sekedar protein, tubuh kita juga membutuhkan serat, vitamin, mineral, bahkan antioksidan. Dan itu semua ada di makanan-makanan seperti sayur, buah, daging, telur, dan sebagainya. Tetapi lihat hari ini sahabat Dokcai, di luar sana banyak sekali makanan-makanan yang justru dapat melemahkan sistem imun. Bahkan makanan tersebut dapat meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita. Radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan di dalam sel tubuh kita. Jadi makanan apa yang bisa menyebabkan meningkatnya radikal bebas dalam tubuh kita? Contohnya seperti makanan-makanan yang digoreng, makanan tepung misalnya. Hari ini sahabat Dokcai, masyarakat Indonesia, apa sih yang nggak hobi dengan, siapa yang nggak hobi dengan tepung, ya? Contoh tepung itu apa? Goreng-gorengan, ya, terus mie, bakso, dan sebagainya. Ini makanan-makanan dalam bentuk olahan dari bahan tepung, ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih nilai gizi dari tepung itu sendiri? Nilai gizi dari tepung adalah karbohidrat, ya. Karbohidrat digunakan untuk kalori. Nah, coba kalau kita berhitung, ayo kita berhitung. Oke, sahabat Dokcai, tahu nggak kebutuhan kalori kita setiap hari berapa? Rata-rata orang Indonesia kebutuhan kalorinya antara 1.200 sampai 1.500 kalori, ya. Jadi kalori, sekali lagi, itu adalah satuan yang digunakan untuk energi, ya. Energi untuk metabolisme basal tubuh itu disebut sebagai BMR, ya. Terus energi untuk beraktivitas, untuk olahraga, untuk berpikir. Intinya semua tubuh kita di saat melakukan tugasnya itu memerlukan energi. Satuannya adalah kalori. Nah, ayo kita berhitung. Contoh misalnya, sahabat Dokcai, kalau sarapan pakai apa nih? Nasi uduk misalnya. Nah, nasi uduk itu kan bukan hanya sekedar nasinya, tetapi ada teman-temannya. Teman-temannya itu apa? Ada gorengan, ada mie, ada kerupuk, pakai teh manis gitu kan. Itu kalau dihitung rata-rata 600 kalori. Oke, lanjut makan siang. Nah, makan siang ini sahabat Dokcai biasanya pakai apa? Contoh misalnya makan di warteg atau nasi padang nih.
Nasi Padang sepiring ya, itu dengan kuahnya, lauk pauknya, plus kerupuk lagi ya kan, ditambah es teh manis. Anggaplah itu kurang lebih 800 kalori. Nah, lanjut makan malam. Nah, kita tahu nih makanan malam ini luar biasa. Orang jualan makanan rata-rata itu kan malam hari nih sahabat Dokcay. Jadi kita bisa milih makanan apa aja di malam hari. Ada sate padang, ada gulai kambing, tongseng, nasi goreng dan sebagainya. Anggaplah malam hari kita masukin ke tubuh kita kalori sebesar 800 kalori. Coba dihitung sudah berapa banyak itu. 600, 800 plus 800 sudah kurang lebih 2200 kalori. Sementara kebutuhan kalori kita tadi berapa? Maksimal 1500 kalori. Nah, kalori yang berlebih di dalam tubuh kita itu mau dikemanain gitu loh. Nah, kelebihan kalori dalam tubuh kita akan diubah menjadi glikogen. Tujuan glikogen itu sebagai cadangan tenaga atau kalori. Artinya di sini kalau suatu saat kita kekurangan makan kalori, ya, glikogen itu akan dirubah menjadi tenaga. Pertanyaannya, apakah kita kekurangan kalori itu tiap hari? Justru malah kelebihan terus kan? Oleh karena itu, glikogen yang tidak dirubah dalam waktu yang lama itu akan berubah menjadi lemak. Nah, lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan obesitas. Obesitas inilah yang menyebabkan munculnya banyak penyakit dalam tubuh kita. Karena apa? Karena lemak yang dalam tubuh kita ini ya akan mudah teroksidasi. Dia akan merusak pembuluh darah, akan menyebabkan darah kita kental, ya, terjadinya sumbatan. Nah, kalau sumbatan itu terjadi di otak, stroke jadinya. Kalau sumbatan itu terjadi di jantung, serangan jantung koroner. Kalau proses oksidasi ini terus berlanjut, merusak tubuh kita akan lemah. Dalam hal ini adalah daya tahan tubuh kita akan melemah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram Dokcay Channel ya. Jadi pertanyaan pertama, apa aja dok makanan yang dapat menurunkan imunitas? Tadi kita sudah bahas bahwa makanan-makanan yang terlalu tinggi kadar kalorinya, makanan-makanan yang kekinian, contohnya makanan minuman kekinian itu kan banyak sekali mengandung kadar gula ya. Gula yang tinggi ini juga dapat berpotensi meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, sekali lagi radikal bebas inilah yang menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh. Terus kafein, ini hati-hati bagi sahabat Dokcay yang hobinya minum soda ya, terus minum kopi berlebihan, karena kafein juga dapat menurunkan imunitas. Makanan instan ya, misalnya mie instan, makanan dengan penyedap, pengawet, pewarna, pengenyal, pemanis, ini sekali lagi dapat menurunkan daya tahan tubuh. Jadi makanan-makanan seperti itu bukan berarti tidak boleh dikonsumsi. Saya pun kadang-kadang sama tim dari Dokcay Channel, kita satu hari dalam satu minggu kita cheating day, makan di luar ya, itu nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai makanan-makanan seperti itu terus kita masukin setiap hari ke dalam tubuh kita, menyebabkan daya tahan tubuh kita melemah. Nah, ada pertanyaan lagi nih sahabat Dokcay, makanan-makanan apa yang dapat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita? Jadi makanan-makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita adalah makanan-makanan yang mengandung berbagai macam unsur nutrisi. Dalam hal ini adalah protein pastinya. Yang kedua adalah unsur mineral. Ya, mineral sebetulnya dibagi dua, makro mineral dan mikro mineral. Contohnya kalsium, magnesium dan sebagainya itu kan mineral. Lalu makanan yang antioksidan yang tinggi, makanan dengan serat yang tinggi, ini adalah makanan-makanan yang dapat meningkatkan imunitas. Contohnya apa sih? Buah-buahan. Jadi kalau sahabat Dokcay ingin sehat ya, dalam menu sehari-hari itu pastikan ya sebelum makan, 15 menit sebelum makan itu makan buah dulu. Diusahakan satu hari kita makan minimal 3-4 jenis buah yang berbeda pastinya. Ya, lanjut pertanyaan ketiga, apakah ada rempah-rempah tertentu yang dapat meningkatkan imunitas? Prinsipnya tidak ada rempah-rempah tertentu yang dapat meningkatkan imunitas. Semua rempah-rempah yang bisa kita jumpai di dapur itu semuanya dapat meningkatkan imunitas sebagai proses antioksidan. Jadi tujuannya adalah di saat kita makan rempah-rempah itu ya terjadi proses yang namanya detoksifikasi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan nutrisi itu digunakan sebagai regenerasi sel. Ya, lanjut pertanyaan keempat ya. Jadi ada pertanyaan nih, dok, ada nggak makanan maupun minuman secara khusus yang dapat meningkatkan imunitas? Insya Allah ada. Jadi di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah hasil dari lebah. Sahabat Dokcay tahu
Ya benar, madu. Tapi sesungguhnya bukan hanya madu loh. Ada 4 hasil dari lebah. Yang pertama madu, kita tahu. Yang kedua adalah bee pollen. Yang ketiga adalah royal jelly. Dan yang terakhir adalah propolis. Keempat ini dapat meningkatkan stamina dan sebagai antibiotik alami. Lalu lemon. Nah, lemon ini dapat menyimbangkan pH tubuh, detox, dan sebagai imun booster. Ketiga, echinacea atau kita sebut sebagai cornflower. Ini bagus banget, obat flu, obat alami flu, dan sebagai obat anti radang. Dan yang terakhir, contoh yang keempat adalah black tea atau teh hitam. Ini mengandung antioksidan yang namanya polifenol yang dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker, stroke, dan diabetes. Jadi itu ada 4 contoh makanan minuman yang dapat meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita. Nah, pertanyaan terakhir dari sahabat Dok Chai, hal-hal apa aja yang dapat kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap terjaga nih? Yang pertama, tadi kita sudah bahas berkali-kali mengenai makanan. Jadi kalau ingin sehat, ya ingin daya tahan tubuhnya kuat, ya harus jaga makan. Ini masalah makanan bukan hanya makanan yang halal, tapi juga toyib. Itu kata Ustadz Somed gitu loh. Terus yang kedua, istirahat yang cukup 6-8 jam sehari. Tapi yang paling penting di sini adalah kualitas dari tidur kita, bukan hanya sekedar kuantitas. Tidur 8 jam, 10 jam, tapi kualitas tidurnya nggak bagus, ya tetap saja itu tidak bagus ya. Terus yang ketiga adalah minum air putih. Berapa banyak? Kurang lebih 1,5 sampai 3 liter sehari. Yang keempat adalah olahraga teratur, terukur, sesuai umur. Yang kelima, puasa. Nah, untuk masalah puasa, insya Allah nanti di konten berikutnya saya akan membahas manfaat puasa untuk kesehatan tubuh. Dan yang terakhir nih, paling penting sekali sahabat Dok Chai, berpikir positif ya, jaga hati, karena hati kita ini akan menyebabkan tubuh kita sehat atau bahkan tubuh kita jadi sakit. Kenapa? Karena masalah hati ini akan menyebabkan stres. Contohnya apa nih? Misalnya tetangga dikirimin kulkas nih, kita yang panas dingin, iri, dengki, sombong, takabur, jauh-jauh deh dari tubuh kita, dari hati kita, supaya apa? Tubuh kita kuat. Itu sahabat Dok Chai, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat buat sahabat Dok Chai, buat kita semua. Berpikir positif, hindari stres, be happy, dan ingat satu lagi, jangan berasumsi dan jangan asal konsumsi.